Aku sudah menyelamatkan dunia ini, dan nyawa setiap orang di sini. Bahkan gadis yang kucintai, yang kupikir juga mencintaiku, tapi mereka semua mengkhianatiku. Bahkan Elvina juga, semuanya bermula beberapa tahun yang lalu. Aku bukan berasal dari dunia ini. Suatu hari, Raja Tiran, dari Teranor memanggilku secara tidak sengaja saat mencoba memanggil monster tingkat dewa. Karena aku bukan monster itu, dia menjualku sebagai budak. Aku menghabiskan bertahun-tahun untuk berlatih. Dan suatu hari, aku menjadi pahlawan di dunia ini dan akhirnya bisa menghadapi Raja Tiran itu. Demi menyelamatkan kerajaan. Bajingan itu menggunakan sihir pemanggil dan mendatangkan iblis dari suatu tempat. Tapi hanya dengan satu tebasan, aku berhasil mengalahkannya. Lalu aku melakukan hal yang sama pada sang raja. Aku tidak melakukan ini sendirian. Bersama Elvina dan yang lainnya, kami adalah 7 pahlawan yang menyelamatkan kerajaan. Kami adalah kelompok yang bersatu selama bertahun-tahun, jadi aku mengira mereka adalah keluargaku, dan Elvina akan menjadi ibu dari anak-anakku nantinya. Tadinya aku tidak berniat kembali ke bumi, tapi orang-orang ini malah mengkhianatiku. Mereka menggunakan jantung mendiang raja untuk membuka portal pemanggilan lainnya. Tapi yang satu ini bukan untuk memanggil monster, kata mereka. Aku sudah menjadi terlalu terkenal dan sangat dicintai di kerajaan. Mereka takut rakyat akan menjadikanku raja baru di benua ini. Aku menatap Elvina untuk meminta dukungan, tapi gadis itu malah bilang kalau dia berpikiran yang sama. Dia tidak mau hanya menjadi istri raja baru. Dia ingin menjadi ratu yang berkuasa dan memberi perintah. Mereka pun akhirnya mengusirku dari Teranor. Mereka mengirimku kembali ke dunia normal. Saat keenam pahlawan itu kembali, mereka mengumumkan kalau sang pahlawan, Sunihan, telah menyelesaikan perjalanannya. Mereka mengaku kalau dia pulang ke bumi atas kemauannya sendiri. Keenam pahlawan itu pun menobatkan diri mereka sebagai raja-raja baru di benua tersebut. Teranor kini terbagi menjadi 6 kerajaan. 10 tahun kemudian, di sebuah rumah di tengah hutan, ada seorang gadis yang sedang bekerja. Gadis ini sedang bekerja di ladang saat dia menyadari ada seekor ikan jatuh dari langit. Aneh sekali. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Seekor babi kemudian jatuh juga dari langit, sambil bertanya-tanya apa lagi yang akan jatuh. Dia menyadari sesuatu. Dia menyadari ada seorang pria telanjang yang ikut jatuh juga. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi gadis itu tetap pergi menolong orang asing tersebut. Kalian pasti tahu kan siapa pria ini? Saat dia terbangun, gadis itu membawakannya makanan dan bertanya siapa dia sebenarnya. Namun, dia tidak mengerti bahasa yang pria itu gunakan. Dia menjelaskan bahwa di kerajaan Lililstein, orang-orang tidak berbicara dengan bahasa tersebut. Si protagonis tersenyum licik. Jadi itu artinya bajingan itu sekarang jadi rajanya, ya? Sebelum sempat bergaya ala penjahat, gadis itu menasihatinya. Gadis itu menyarankan Sun untuk memakai baju dulu. Dia makan dengan lahap seperti orang gelandangan dan bilang kalau makanannya cukup tidak enak. Katanya, rasanya kurang bumbu. Meski begitu, dia tetap berterima kasih. Karena wajahnya yang tampan tapi sikapnya kurang ajar, gadis itu mengira dia mungkin seorang bangsawan. Dia menanyakan namanya. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar. Dia menjawab namanya adalah Alita. Tapi kata-kata pria itu selanjutnya benar-benar membuatnya terkejut. Dia bertanya tentang hubungannya dengan Raja Gila, Lustan. Dalam sekejap mata, meja makan melayang ke arah wajahnya. Itu ulah si gadis. Dia menghunus belati dan melompati meja untuk menyerang, tapi serangannya tidak kena. Pria itu sudah ada di belakangnya. Alita mencoba menyerang lagi, tapi meskipun dia seorang ahli pedang, dia tetap tidak bisa menyentuh pria ini. Dia mencoba berkali-kali, tapi dengan gerakan yang sangat luwes. Seperti ninja, pria itu menghindar dari semua serangan. Dia menahan serangan terakhir Alita hanya dengan sendok kayu dan mengalahkannya. Sun berkata, aku punya benda ini, dan aku tidak takut menggunakannya. Dia menjelaskan kalau namanya adalah Sihon, dan dia berasal dari bumi. Dia terdiam 1000 bahasa. Mungkinkah dia adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia 10 tahun lalu? Gadis itu kemudian mengungkapkan nama lengkapnya. Namanya adalah Alita Bella Lustan. Dia adalah putri dari Raja Lama, Lustan. Saat ayahnya dikalahkan, orang-orang memburu semua orang. Mereka memburu siapapun yang memiliki darah raja demi mencegah munculnya raja baru. Ibu Alita meminta seorang ksatria kepercayaan untuk melarikan diri. Dia kabur bersama putri satu-satunya itu. Jika sang ratu mati,
Tidak akan ada yang tahu kalau dia punya anak. Ksatria itu pun membesarkannya jauh dari kerajaan. Dia mengajarinya cara bertarung. Namun bertahun-tahun kemudian, ksatria itu disergap di kota saat sedang mencari perbekalan. Sejak saat itu, dia tidak pernah kembali. Alita pun mulai hidup sendirian di gunung di dalam hutan ini. Si protagonis selalu mengaku kalau dialah orang yang telah membunuh ayahnya. Apakah Alita menganggapnya sebagai musuh? Dia menjawab kalau dia tidak menganggap pria itu sebagai ayahnya dan sama sekali tidak peduli soal itu. Sihon merasa kesal saat mengetahui salah satu mantan rekannya kini menjadi raja. Lalu gadis itu bertanya, "Kenapa juga kau tiba-tiba muncul sambil telanjang bulat?" Sihon menjatuhkan cangkirnya dan mengamuk. Dia bilang itu bukan kesalahannya. Dulu saat dia dikirim balik ke bumi pun, dia muncul dalam keadaan telanjang. Waktu itu dia ada di tengah kota. Cuma orangnya saja yang bisa lewat portal, pakaiannya tidak ikut. Si protagonis kemudian menyadari sesuatu. Dia menyadari sesuatu yang mencurigakan. Dia memberitahu Alita kalau dia memanggil dirinya sendiri, dan portal itu bisa dirasakan oleh para penyihir. Jika selama ini dia bersembunyi, keberadaannya mungkin saja baru saja terbongkar gara-gara dia. Gadis itu lalu melihat keluar jendela ke arah hutan. Pondoknya sedang dikepung. Para prajurit kerajaan berteriak bahwa mereka tahu telah terjadi sebuah pemanggilan tepat di tempat ini. Seorang pria tua dengan wajah muram melapor kepada atasannya, "Zenon, jejak sihir pemanggilan yang kuat tidak bisa dibantah lagi di sini." Energinya terpancar langsung dari kediaman itu. Zenon mengangguk singkat menghargai usaha mereka, lalu berseru, "Bersiap untuk bertempur." Di dalam, Sun Suhan menonton dengan terkejut saat Alita mengenakan pakaian tempurnya. Dia tampak siap bertarung demi nyawanya. Dia meraih senjatanya dan bersiap siaga saat para prajurit mulai mendekat, siap untuk mempertahankan rumahnya. Dia bergerak dengan keanggunan yang luar biasa, cantik tapi tenangnya bikin merinding. Dia pun gak tahan buat nanya, "Apa kamu memang selalu berlatih dengan saat-saat seperti ini dalam pikiranmu?" Rasa panik mulai menyelimutinya, rasa bersalah yang berat atas kekacauan yang gak sengaja dia perbuat. Di balik tampangnya yang tenang, dia membayangkan cewek itu lagi nahan amarah yang meledak-ledak. "Kalau ada yang mau kamu omongin, bahkan kalau mau nangis sekalipun, jangan ditahan," desaknya. Kejujurannya itu benar-benar bikin dia kaget sampai terdiam sejenak. Senyum tipis muncul di bibirnya saat dia menjawab, "Terima kasih, Sun Suhan, atas peringatan dini soal serangan kejutan." Mereka. Rasa terima kasih yang gak terduga itu bikin si tokoh utama jadi salah tingkah, dia ngerasa canggung sekaligus kaget. Di luar, teriakan menggelegar seorang penjaga memecah keheningan yang tegang. "Hei pendosa, keluar sekarang atau kami ratakan rumah ini jadi serpihan." Zenon, dengan tatapan gak sabaran, ngasih isyarat ke penyihir itu, mulai dengan serangan kecil dulu. Dengan mantra yang dalam, tangan penyihir itu mulai membara merah menyala. Dia melepaskan tombak api raksasa yang menghantam rumah itu dengan ledakan dahsyat. Zenon sampai mundur, kaget lihat kekuatannya yang luar biasa. "Bukannya itu berlebihan?" tanyanya dengan nada cemas. "Perintah kita itu buat nangkep dia hidup-hidup, tapi si penyihir cuma mendengus. Ledakan ini cuma luarnya aja kok, nggak bakal bikin dia mati," tambahnya, dengan kilatan kejam di matanya. "Yah, paling cuma agak gosong kalau dia ceroboh." Sebelum apinya benar-benar padam, gadis itu melesat keluar secepat kilat, pedangnya berkilat saat dia menebas beberapa prajurit yang mendekat. Semua penjaga langsung merangsek maju. Gelombang pedang baja mengepungnya, tapi dia bergerak secepat kilat. Senjatanya, yang seolah jadi bagian dari dirinya, menebas barisan mereka, menjatuhkan banyak orang dengan sangat anggun. Keahlian hebatnya itu bikin penjaga yang tersisa melongo, mereka mulai berbisik-bisik. Apa benar cewek petani ini seorang pendekar pedang? Saat dia lagi mikirin cara kabur, sebuah serangan dahsyat menghantam ke arahnya. Si penyerang, sosok tinggi besar, menggeram, beraninya sampah berdarah terkutuk kayak kamu nyerang prajurit kerajaan. Dia melangkah maju sambil berseru, "Mulai detik ini, Ksatria Lilstein, Zenon, bakal jadi algojo pencabut nyawamu." Gadis itu ngerasain energi tempur yang kuat keluar dari baju zirahnya. Nggak diragukan lagi, laki-laki ini jauh lebih kuat. Zenon bergerak cepat, meluncurkan serangan kuat, tapi dia berhasil menghindar. Dia mengelak dari serangan berikutnya, ada secercah harapan di matanya saat dia bergumam, "Masih ada kesempatan." Pas lihat ada celah, dia langsung menyerang, tapi malah terpental sama pelindung sihir yang nggak kelihatan. Zenon terkekeh, suara tawa yang gelap. "Kamu memang kuat,
tapi pertahananku jauh lebih kokoh. Trik murahan kayak gitu nggak bakal mempan buat aku. Seketika itu juga, benturan keras bikin dia kesakitan luar biasa. Zenon ngasih pukulan telak, sampai cipratan darah merah mengenai wajahnya. Zenon meringis, mengusap darah hangat itu dengan wajah jijik. Kalau kamu memang pendekar pedang sejati, kamu pasti tahu kalau kamu nggak punya peluang. Turunin senjatamu. Tangannya terkulai lemas, jelas-jelas sudah patah. Sebuah kenyataan pahit mulai dia rasakan. Mungkin ini memang takdirnya. Sambil menghela napas pasrah, dia menyerah pada kekuatan Zenon yang luar biasa. Zenon pun tersenyum penuh kemenangan. Baguslah, serunya, itu satu-satunya keputusan yang masuk akal. Tapi sebelum dia selesai ngomong, sebuah suara manggil dari arah belakangnya. Zenon berbalik, dan ngelihat si tokoh utama berdiri di sana dengan ekspresi datar. Bukannya tadi kamu lagi marah banget? Tanya si tokoh utama dengan tenang. Dan sekarang kamu jadi tenang gara-gara merasa kasihan sama dia. Zenon yang bingung banget nggak habis pikir siapa laki-laki ini dan gimana caranya dia bisa ada di situ. Sama sekali nggak ada tanda-tanda keberadaannya tadi. Tiba-tiba saja dia sudah ada di sana. Siapa sih lu sebenarnya? Teriak Zenon, baru bisa bersuara lagi. Si tokoh utama cuma minta maaf dengan santai. Saya nggak ada masalah pribadi sama kamu, tapi saya harus tanggung jawab soal masalah ini. Sebelum Zenon sempat mikir, tiba-tiba ada gerakan secepat kilat, dan BRK. Dia terpental kena pukulan telak yang mematikan dari si tokoh utama. Pikirannya masih belum konek sama apa yang terjadi, tapi tubuh Zenon sudah melayang ke belakang dan menghantam tanah dengan keras di kejauhan. Kekuatan hantamannya bikin dia sampai setengah terkubur di tanah. Para penjaga langsung panik pas lihat komandan mereka kalah telak secara tiba-tiba. Wanita yang terluka itu, yang masih syok sama kejadian tadi, cuma bisa melongo nggak percaya. Kenapa dia malah ngelawan para prajurit, padahal kan dia mantan pahlawan. Kenapa dia malah nyerang sekutunya sendiri? Si penyihir tua yang keriput itu berteriak histeris dengan mata penuh rasa takut sekaligus dendam. Dia itu sisa-sisa dari pasukan iblis, bunuh dia. Cepetan bunuh dia sekarang juga. Saat para prajurit menyerbu dengan kalap, si tokoh utama cuma bisa menghela napas. Kalian beneran gak mau mundur ya? Padahal pemimpin kalian sudah gak berdaya begini, tanyanya dengan nada lelah. Sepertinya aku gak punya pilihan lain. Lalu, sambil mengangkat bahu tanda pasrah, dia mulai bergerak, tangannya bergerak cepat, bikin para penjaga terpental kemana-mana. Yang gak bisa dia jangkau dengan pukulan, dia jatuhkan dengan injakan maut yang bikin tulang remuk, menghabisi seluruh pasukan itu satu persatu dengan sistematis. Semua itu dia lakukan sambil terus menggumamkan maaf dengan suara pelan, seolah dia benar-benar merasa bersalah. Ketakutan dan kebencian meledak dalam teriakan. Dia adalah sisa-sisa dari pasukan iblis, bunuh dia, segera bunuh dia. Saat para prajurit yang panik itu menyerbu, sang protagonis hanya menghela napas panjang. Kalian benar-benar tidak mau mundur ya? Bahkan setelah pemimpin kalian tak berdaya? Tanyanya dengan nada yang sangat letih. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Lalu, dengan mengedikan bahu pasrah, dia mulai bergerak. Tinjunya bergerak secepat kilat, membuat para penjaga terpental ke sana kemari. Mereka yang tidak terjangkau oleh pukulannya, dia jatuhkan dengan injakan keras yang meremukkan tulang, secara sistematis menghabisi seluruh kontingen itu. Sambil terus menggumamkan permintaan maaf yang pelan, hampir terdengar penuh penyesalan dengan setiap hantaman. Zenon, yang akhirnya merangkak keluar dari kawah tanah, menatap ke depan dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Pasukan penjaga elitnya tergeletak berantakan, pingsan, banyak yang setengah terkubur di tanah yang hancur. Dia benar-benar tidak habis pikir. Seorang pria tanpa senjata, hanya menggunakan satu tangan, telah menghancurkan seluruh pasukannya. Saat dia melihat sekeliling, sebuah kenyataan mengerikan mulai terbayang. Inilah persis yang terjadi padanya beberapa saat lalu, kemudian sebuah ingatan muncul, begitu tajam dan jelas. Dia pernah melihat pria ini sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, di lorong-lorong suci kastil kerajaan, dia cukup beruntung untuk menyaksikannya secara langsung, sang penyelamat besar umat manusia. Sang protagonis berbalik, tatapannya penuh dengan penghinaan. Ah, kau akhirnya bangun juga. Dia terdiam sejenak, suaranya terdengar kejam, tapi sepertinya kau butuh tidur sedikit lebih lama lagi. Si penantang memohon waktu sejenak, tapi sang protagonis sudah ada di depannya, udara berderak dengan ledakan yang tak terelakkan. Sang komandan penjaga sekali lagi terpental masuk ke dalam tanah, di tengah debu dan puing yang berterbangan,
Suara sang protagonis membelah kekacauan itu. Tidak ada alasan untuk melanjutkan pertarungan ini. Namun, jika sang penyihir benar-benar ingin menantangnya, dia akan siap melayani. Sang penyihir, yang menyaksikan betapa tidak berdayanya prajurit elit dan penyihir miliknya, merasakan hawa dingin mencekam saat dia memikirkan dari mana monster seperti itu berasal. Sang protagonis, melihat para penjaga yang masih terpaku, menoleh ke arah wanita itu. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Tak lama kemudian, saat sang protagonis dan si wanita mulai pergi, sang penyihir, dengan wajah yang penuh penyesalan pahit atas ketidakberdayaannya, menyatakan bahwa misi tersebut gagal. Dia memerintahkan pasukannya yang terguncang untuk membawa rekan mereka yang jatuh dan kembali untuk melaporkan kejadian yang mengerikan itu. Salah satu penjaga, dengan suara terbata-bata karena tidak percaya, mencoba menjelaskan bahwa meskipun terjadi pertempuran yang hebat, tidak ada satu orang pun yang tewas, bahkan tidak ada satupun dari mereka yang luka-luka mengalami patah tulang. Sang penyihir melongo, rasa panik yang luar biasa menyelimutinya. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi di sini hari ini? Saat malam tiba dan menyelimuti pelarian mereka, sang protagonis bergumam bahwa para prajurit itu tidak akan bisa melacak mereka di medan seperti ini. Dia bersyukur akan hal itu, karena pengejaran apapun akan sangat menjengkelkan, terutama mengingat tekanan besar dari perpindahannya kembali ke dunia ini baru-baru ini. Dia bahkan baru menggunakan 10% dari kekuatan aslinya. Saat itulah dia menyadari. Si wanita meringis kesakitan. Dia menoleh padanya, suaranya terdengar cemas. Kau baik-baik saja, aku rasa lengan kananmu patah. Namun, wanita itu menghela napas lega, bersyukur karena keadaan tidak menjadi lebih buruk. Rasa terima kasihnya yang aneh itu terasa janggal bagi sang protagonis. Tak lama kemudian, dia membalut lengan wanita itu dengan hati-hati sambil berkata singkat, "Semoga ini membantu." Seperti biasanya, dia mengucapkan terima kasih dengan lembut, dengan keceriaan yang tiba-tiba dan terkesan. Dipaksakan, dia mengumumkan, "Waktunya aku pergi. Aku pamit dulu ya," kata-katanya, yang jelas merupakan upaya putus asa untuk mandiri, membuat sang protagonis benar-benar terkejut. Dia langsung membentak, "Mau pergi kemana kau?" Sambil memarahi, dia menegaskan, "Lenganmu itu patah. Kita harus pergi bersama. Kau tidak bisa seenaknya mengambil keputusan seperti itu." Tiba-tiba, setelah menenangkan diri sejenak, dia menyatakan dengan tegas bahwa dia akan membantunya. Dia merasa ikut, bertanggung jawab atas dirinya yang diburu hari ini, dan dia menolak meninggalkan orang yang terluka. Wanita itu terpaku sejenak, mencerna kata-katanya sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau begitu hari ini aku mohon bantuannya." Sang protagonis hanya meminta, "Jangan panggil aku Tuan, panggil nama saja." Dia langsung menurut. Dia kemudian bertanya tentang rencananya sekarang, karena identitasnya sudah terbongkar. Pikiran awalnya adalah pergi ke desa terdekat, tapi risiko bertemu pasukan pencari terlalu tinggi. Sebaliknya, mereka sepakat untuk melintasi pegunungan dan menuju ke kota perdagangan Kagan yang ramai. Sementara itu, di dalam aula megah istana kerajaan Lilstein, seorang pria duduk terpaku pada sebuah buku, dikelilingi oleh rak-rak buku yang menjulang tinggi. Waktu belajarnya yang tenang terganggu oleh sebuah panggilan. Tak lama kemudian, seorang bawahan muncul membawa kabar dari pasukan pencari yang dikirim ke Gunung Devilon. Pria itu, yang kini diidentifikasi sebagai Raja Lilstein, mendengarkan dengan saksama laporan tersebut. Seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan mantan pahlawan telah terlihat di dekat jejak sihir. Pemanggilan yang kuat. Di balik salah satu rak buku istana yang penuh sesak, sebuah pintu rahasia yang gelap menuju ke sebuah tempat yang hanya bisa digambarkan sebagai ruang bawah tanah yang mengerikan. Sebuah sosok menuruni tangga spiral, langkah kakinya bergema dalam kegelapan, dan mulai melakukan ritual kegelapan. Sosok itu ternyata adalah Raja Lilstein, yang kemudian melangkah melewati sesuatu yang tampak, seperti portal yang berkilauan atau medan pelindung. Muncul di sisi lain, sekelebat rasa cemas melintas di wajahnya saat dia memasuki ruangan dingin yang dipenuhi artefak kuno, perpustakaan lain, dan sebuah laboratorium sederhana. Dari kegelapan, sebuah suara yang penuh dengan kebencian murni meludah. Lilstein, sang pembicara, yang dipenjara di dalam lingkaran sihir hijau yang berdenyut, tangannya terikat rantai berat, mengejek, sungguh ironis, bukan, sang raja. Dia mengaku sebagai pahlawan,
padahal dia menyekapku. Lil Stein, dengan nada penuh sindiran, hanya memerhatikan, kemampuanmu sudah lumayan meningkat dalam 1,5 bulan ini. Ucapan sang raja mengungkap bahwa tawanannya adalah seorang pemuda, keturunan langsung dari Luz Clan. Sang raja kemudian bertanya apakah si tawanan paham kenapa lingkaran sihir di bawahnya telah berubah dari merah menyala menjadi hijau terang. Lil Stein menjelaskan bahwa cahaya hijau itu menandakan proses transformasi mana miliknya telah selesai. Dengan geram, si tawanan berteriak membalas bahwa dia kasihan pada orang-orang yang memuja raja itu. Namun, Lil Stein dengan tenang membalas bahwa hanya ada satu orang yang pantas dikasihani di ruangan suram ini. Dia kemudian menyampaikan sebuah pernyataan yang mengerikan. Jantungmu akan segera diambil. Rasa terkejut pemuda itu seketika berubah menjadi ketakutan luar biasa saat niat busuk sang raja yang sebenarnya mulai terungkap. Tanpa ragu sedikit pun, Raja Lil Stein bergerak secepat kilat ke arah si tawanan dan melakukan tindakan sihir yang menghancurkan. Dalam sekejap, Lil Stein mengangkat sebuah gumpalan cahaya yang berdenyut, yang merupakan inti dari kekuatan hidup pemuda itu. Matanya menyipit, ini masih kurang. Setelah memeras dan memadatkan mana dari inti yang diambil itu dengan teliti, sang raja memutuskan bahwa itu tetap saja tidak akan cukup untuk menghancurkan dinding dimensi. Lil Stein menyimpulkan dengan kepastian yang kelam bahwa dia butuh lebih banyak darah murni Luz Clan. Tepat saat itu, ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut ketika seorang bawahan masuk sambil membungkuk, membawa kabar. Pemuda itu melaporkan bahwa tim peneliti yang ditugaskan untuk memburu keturunan Luz Clan lainnya telah gagal dalam misi mereka. Si pembawa pesan menjelaskan lebih detail bagaimana tim tersebut tidak hanya gagal menangkap target, tetapi bahkan tidak bisa mengenali keturunan Luz Clan tersebut. Sebaliknya, mereka melaporkan telah bertemu dengan sosok asing, seorang pria berambut dan bermata hitam, yang sangat mirip dengan ras Galina. Pikiran Lil Stein berputar, mencoba menyatukan potongan-potongan informasi yang ada secercah ingatan, sebuah perbandingan yang muncul, lalu sebuah pikiran yang menggelisahkan. Mungkinkah orang asing ini sosok yang penting? Tidak, itu mustahil. Kalaupun ada keajaiban bahwa itu adalah orang yang sama yang menghilang bertahun-tahun lalu, mana mungkin dia bisa menyeberangi dimensi tanpa ketahuan olehnya. Keraguan sang raja memuncak, beradu dengan kecurigaan yang mengganggu. Jauh dari istana kerajaan, Sihon dan Alita tiba di Kagan, di mana keindahan kota yang hidup itu menarik perhatian Sihon. Kagan dulunya adalah markas utama dari apa yang disebut klan selatan, jelas Sihon kepada Alita. Mata Alita terbelalak, kagum dengan sejarah kuno kota metropolitan yang ramai itu. Sangat mudah bersembunyi di sini, tambahnya. Begitu banyak ras yang berlalu lalang, menjadikannya tempat penyamaran yang sempurna. Pikiran Sihon beralih ke kaum Galina, bangsa yang, menurut ingatannya sangat mirip dengan orang Asia Utara. Alita tersentak, sebuah kesadaran mendadak muncul di matanya. Apa mereka ini orang-orang yang ada di rumor itu? Tanyanya penasaran. Orang-orang yang punya hubungan dengan Ratu Bandit, energi 1.000 wajah, Alita kemudian teringat teknik itu. Sebuah penggunaan unik dari energi tempur, yang memanipulasi udara di sekitar. Untuk mengubah penampilan seseorang. Itu adalah gaya bertarung khas milik Lavina, sang Ratu Bandit. Sihon membenarkan dugaannya. Iya, benar, akunya. Aku yang menciptakan dan mengajarkannya pada dia. Dia menawarkan untuk mengajari Alita juga, tetapi Alita menggeleng. Tidak perlu, katanya, membuat Sihon sempat kebingungan. Setelah suasana canggung sejenak, Sihon mengajak mereka mencari penginapan. Sambil bercanda menggunakan sedikit tekniknya, dia mengubah ekspresi wajahnya sesaat, membuat Alita melihatnya dengan wajah seperti bayi. Saat mereka mencari tempat untuk bermalam, Sihon bergumam apakah masuk kemanapun bakal mudah. Lalu dia terpaku, matanya tertuju pada sebuah rumah besar yang megah. Menyadari Sihon mendadak diam, Alita bertanya apakah dia mengenali penginapan itu. Matanya terbelalak tak percaya saat Sihon mengungkap kenyataan pahitnya. Gedung itu sama sekali bukan penginapan. Tempat ini dulunya adalah lokasi eksekusi publik, sebuah tempat yang dalam ingatannya hanya ditandai dengan tiang gantungan. Sihon tampak hampir kegirangan melihat betapa jauh perubahan kota ini, yang sekarang dia pastikan sebagai Tranor. Karena kita sudah di sini, mau masuk? Tanyanya dengan tatapan nakal, membuat Alita benar-benar bingung. Ada hantunya tidak ya di dalam? Sindirnya sinis. Mungkin saja aku bisa ketemu arwah yang aku rindukan. Di dalam, seorang pria dengan wajah yang selalu galak menyuruh para tamu baru untuk mengambil kunci kamar mereka.
Sihon, saat berbalik dari meja resepsionis, merasa geram saat mendengar si resepsionis menggerutu, jadi resepsionis membosankan sekali. Kenapa dia marah-marah begitu? Tanya Sihon pada Alita, yang mencoba menjelaskan. Ketidakyakinan Sihon sangat terlihat. Sedari tadi dia bicara tidak sopan kepada semua orang. Alita dengan lembut memberitahunya kalau bicara sesantai itu pada orang asing. Terasa sangat aneh. Kalau tidak mau dibilang kurang ajar, dia segera meminta maaf. Sihon baru mengerti kalau dia sudah tidak sopan pada si resepsionis. Alita, yang merasakan kegelisahannya, menenangkannya. Tidak apa-apa kok, katanya dengan senyum lembut, lanjutkan saja seperti biasanya. Kembali meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Alita kemudian mengingatkan dia kalau mereka sedang berada di kota Kagan. Apa rencana kamu selanjutnya? Tanya Alita. Sihon menjawab kalau dia perlu beradaptasi dengan lingkungan baru dan bertanya apakah dia boleh tinggal bersamanya. Reaksi Alita benar-benar spontan dan mengejutkan. Pergi, perintah Alita, membuat pria itu benar-benar tertegun. Rasa kagetnya makin dalam saat Alita menjelaskan, aku bukan satu-satunya yang tinggal di sini. Dicari-cari orang cuma bakal bawa masalah buatmu. Sihon sempat merasa agak kesal, tapi dia pun mengakui kebenaran kata-kata Alita itu. Dia segera mencoba pendekatan yang lebih lugas, sadar kalau Alita belum paham betapa gawat situasinya. Tanpa aku, kamu bakal langsung tertangkap dalam sekejap, tegasnya. Ucapan yang sangat jujur itu membuat Alita merasa merinding sampai ke tulang. Sihon melanjutkan penjelasannya bahwa karena tidak ada sihir pemanggilan yang digunakan untuk membawanya ke sini, keberadaannya seharusnya tidak diketahui siapapun. Namun, dia menambahkan ada satu kendala. Setiap kali mereka bergerak, sebuah getaran dimensi yang halus akan terpancar keluar. Alita, sang keturunan Luz Clan, langsung paham dampak mengerikan dari hal itu. Sejauh apapun mereka lari, mereka akan selalu bisa dilacak. Rasa putus asa mulai menyelimuti. Sihon segera berusaha untuk menenangkannya. Kemarin aku pingsan, jelasnya. Tapi sekarang, aku sudah menahan getaran itu dengan sihir. Meski begitu, dia memperingatkan Alita bahwa penghalang itu tidaklah permanen. Sihir itu perlu diaktifkan kembali setiap 2 atau 3 hari sekali. Alita pun mengerti. Dia harus tetap berada di dekat Han. Tapi sebuah pertanyaan baru mulai menghantui pikirannya. Kenapa Sihon membutuhkannya? Bukankah tinggal bersamanya malah akan membuat pria itu berada dalam bahaya yang jauh lebih besar? Sementara itu, di ibu kota kerajaan Lucinat Delstrai, di dalam kantor istana, Ksatria Zenon tampak berlutut. Mohon ampuni saya, pintanya dengan suara yang mantap. Beri saya kesempatan untuk menebus kehormatan saya dengan menangkap para buronan itu. Atasannya, yang duduk di balik meja besar, menatapnya dengan penuh rasa heran. Kamu tidak akan dihukum karena kegagalan ini, ujar sang petinggi. Bahkan raja sekalipun tidak pernah memberikan hukuman semacam itu kepada mereka yang gagal dalam tugasnya. Tetap dengan pendiriannya, Zenon terus mendesak permohonannya. Ini adalah tanggung jawab saya, tegasnya. Saya harus menyelesaikannya sendiri. Atasannya menatapnya, ada sedikit rasa kagum yang terpancar dari tatapannya. Dia merasa heran dengan komitmen yang begitu kuat terhadap kerajaan. Kamu benar-benar sosok satria sejati, akunya. Akhirnya, dia memberikan izin kepada Zenon untuk memulihkan kehormatannya. Dengan kata-kata kepercayaan dari atasannya yang masih terngiang, Zenon segera meninggalkan ruangan itu. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ksatria muda itu langsung sibuk mempelajari data para buronan, menganalisis tempat-tempat persembunyian yang potensial dengan sangat teliti. Dia menduga kalau identitas mereka adalah tentara bayaran yang ahli. Untuk menangkap Sihon dan Alita, Zenon memutuskan untuk memulai pencariannya di kota Kagan. Itu adalah satu-satunya tempat yang diketahui sebagai pusat permintaan pekerjaan tentara bayaran. Namun, tujuan Zenon yang sebenarnya lebih dari sekadar penangkapan. Dia mulai merasa sangat tertarik dengan pemuda yang menemani keturunan Lusan itu, ada rasa penasaran yang mendalam tentang siapa identitas asli Sihon sebenarnya. Zenon mulai membanding-bandingkan teman misterius Alita itu dengan sosok penyelamat dari dunia lain. Keraguan yang semakin mendalam ini memicu tekad yang lebih kuat untuk melihat pria itu dengan matanya sendiri. Kembali ke penginapan tempat para buronan tinggal, sang pelayan memberikan salam yang sopan kepada Tuan Ted yang baru saja tiba. Apa maksudmu itu Sihon dan Alita? Tanya Ted, sambil mengangguk ke arah pelayan bernama Leavenworth itu. Kita kemudian mengetahui bahwa para pejuang yang mampu menggunakan energi tempur sebagai pendekar pedang dikategorikan ke dalam 6 tingkatan yang berbeda.
Perjalanannya dimulai dari tahap benih, di mana seseorang belajar menyalurkan energi tempur guna meningkatkan kemampuan fisik mereka. Peringkat kedua, pejuang, memungkinkan penggunanya untuk mengalirkan energi ini ke senjata logam mereka, menciptakan pedang dengan kekuatan murni. Mereka yang naik ke tahap ksatria dan master mendapatkan kemampuan untuk menyalurkan kekuatan ke baju zirah dan senjata yang tidak terbuat dari logam. Di atas semua itu, ada peringkat transendental, di mana seseorang bisa menyalurkan energi udara untuk memunculkan pedang yang sangat kuat. Dalam sejarah, hanya segelintir orang di seluruh Tranor yang pernah mencapai semua tahap energi tempur, hingga puncaknya di peringkat kedewaan yang legendaris. Han teringat pernah mencapai puncak ini di masa lalunya, tapi karena kekurangan energi saat ini, dia turun kembali ke peringkat petarung. Namun, Tuan Ted tampak sangat terkesan saat bertemu dengan seseorang yang masih begitu muda tapi sudah berada di tingkat setinggi itu. Benar-benar luar biasa kalian berdua ada di sini, ujar sang Tuan Tanah. Dia kemudian memberitahu Sihon dan Alita kalau pasukan penakluk akan berangkat saat fajar. Setelah menyuruh mereka istirahat, Han langsung merebahkan diri di tempat tidur, mengeluh tentang betapa sulitnya perjuangan cuma buat mencari uang saku perjalanan. Dia menggerutu karena rasanya tidak ada bedanya dengan menjadi tentara bayaran. Dia teringat masa-masa ketika dia tinggal memilih rumah bangsawan mana saja secara acak. Dia dulu akan membawa kabur barang-barang berharga mereka demi mendapatkan uang dengan mudah. Jadi, pahlawan legendaris itu ternyata cuma pencuri biasa ya, sindir Alita. Nada bicara Alita penuh dengan sarkasme. Gadis yang aku cintai dulu juga seorang pencuri kok, balas Han dengan santai. Protagonis kita percaya bahwa tindakan mereka di masa lalu itu lebih dari sekadar pencurian biasa. Itu adalah bentuk keadilan. Karena mereka hanya menyasar para bangsawan kekaisaran. Mereka adalah orang-orang yang menjarah rakyat jelata. Han pun menyadari betapa sulitnya situasi yang akan mereka hadapi nanti. Dia tahu kalau tetap bersembunyi bakal jadi tantangan terbesar bagi mereka di hari-hari mendatang. Setiap langkah yang mereka ambil harus diperhitungkan dengan matang, agar bisa menghindari pengawasan Zenon dan pasukan kerajaan. Sebuah bentuk keadilan, yang hanya menyasar para bangsawan kekaisaran yang menjarah rakyat jelata. Dia pun mengakui betapa sulitnya. Dia melakukan aksi-aksi hebat itu sekarang, sambil menambahkan kalau nggak ada yang lebih seru daripada menghabisi orang lain. Pikiran kelamnya itu bikin Alita kelihatan gelisah banget. Tapi tiba-tiba, sang penyelamat dari dunia lain itu menyadari sesuatu. Sihon berpikir kalau tugas kali ini pasti bakal membantunya mendapatkan kembali energi tempurnya yang sempat hilang. Dia merasa kalau lawan-lawannya harusnya sepadan dengan usahanya. Tapi Alita malah meragukan kemampuannya saat ini. Kamu mengalahkanku cuma pakai sendok dan dengan mudah melibas para ksatria itu, terus kenapa kamu merasa selemah itu sekarang? Dia menantang, seolah nggak sadar dengan maksud di baliknya. Sihon pun menjelaskan, aku saking lemahnya, sampai sebenarnya aku butuh sendok itu buat melawanmu. Pernyataan seriusnya itu malah bikin dia makin kesal. Sihon lalu teringat, berbekal pengalamannya yang luas, seorang pemain pro dalam pertandingan PvP. Nggak bakal kalah dari orang yang levelnya cuma satu tingkat di bawah mereka. Alita yang bingung pun menuntut penjelasan lebih lanjut. Apa maksudmu dengan level dan pertandingan PvP? Tanyanya, mengingatkan kalau dia nggak tahu apa-apa soal konsep dari dunia asalnya. Besoknya, Ted dengan percaya diri menyatakan kalau monster manapun yang berani menerobos masuk ke wilayahnya bakal membayar dengan nyawa mereka. Sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, sang bangsawan berseru. Aku, yang dilantik langsung jadi ksatria oleh Raja Jackson Guard, bakal menghabisi semua monster ini. Nggak jauh dari sana, Sihon melihat pidato Ted yang membakar semangat itu. Meski terkesan dengan semangat sang bangsawan, tokoh utama kita dalam hati mencatat. Kalau berat pedang yang luar biasa itu, justru bakal nggak praktis dalam pertempuran. Sihon pun merasa tertarik, menyadari kalau meski bertahun-tahun sudah berlalu, para ksatria di wilayah ini sepertinya jalan di tempat dan nggak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Pikirannya lalu tertuju pada lengan Alita yang terluka. Gimana? Sudah merasa mendingan? Tanyanya. Aku sudah nggak apa-apa, jawabnya, sembuh berkat energimu. Kalau gitu, kamu harus mulai bersiap-siap, perintah Sihon, membuat Alita bingung dengan maksudnya. Kita harus waspada, beritahu Sihon, aku mencium bau yang kuat, seperti ada yang terbakar. Beberapa saat kemudian, sesosok makhluk mengerikan menerjang ke arah rombongan, mengejutkan mereka semua. Semuanya berhenti, bersiap menyerang, teriak Tuan Ted. Kawanan serigala api yang ganas muncul dari kegelapan, berlari kencang menyerang rombongan. Ted yang selalu percaya diri mengangkat pedangnya.
Biarkan mereka menyerangku, api mereka nggak bakal berani menghalangi pedang seorang ksatria, serunya. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu serigala memisahkan diri dari kawanannya, menyerang dan melukai para sang bangsawan yang pemberani itu. Makanya, harusnya kamu lepas saja zirahmu itu. Sihon berkomentar dengan santai, yang membuat Ted merasa penasaran. Kawanan itu kemudian menyebar, mengepung rombongan dari segala sisi, dan berhasil memojokkan mereka. Tetap dalam formasi, kita bisa mengalahkan mereka. Desak salah satu prajurit, suaranya terdengar berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun keberanian mereka langsung runtuh saat pemandangan yang benar-benar mengerikan mendekat. Serigala alfa api yang sangat besar, pemimpin kawanan itu, akhirnya muncul. Tokoh utama kita, bukannya takut, malah kelihatan antusias menyaksikan monster itu bersiap melakukan sesuatu yang mengejutkan. Di saat itu juga, sang penyelamat dari dunia lain melangkah maju, siap menghadapi si alfa raksasa dan kawanannya yang mengancam. Saat yang lain kocar-kacir ketakutan, Sihon tetap berdiri tegak, menjadi pilar kepercayaan diri yang gak tergoyahkan di depan sang alfa kolosal. Sementara itu, Tuan Ted berusaha membakar semangat para prajuritnya yang mulai ciut. Jangan panik, ini kesempatan kita buat menghabisi pemimpin kawanan itu. Suaranya terdengar seperti teriakan putus asa. Dia menyatakan niatnya buat melindungi barisan, sambil mempercayakan si Alpha kepada Sihon dan Alita. Jadi, kita yang kebagian semua tugas berbahaya ya, gumam Sihon malas, dengan senyum sinis tersungging di bibirnya. Susah ya jadi pekerja paruh waktu. Alita, si ksatria wanita muda, tersentak saat Sihon memaparkan rencananya. Alita yang akan menghadapi si Alpha, sementara Sihon bakal menahan sisa kawanan lainnya. Dengan tatapan yang enggak tergoyahkan, Sihon menyatakan kalau dia enggak bakal kabur. Tekadnya membara buat menghadapi tantangan itu secara langsung. Alita, sekarang. Si Alpha itu, teriakan Sihon memecah kebisingan di sana. Dengan lompatan berani, Alita menerjang maju, pedangnya mengayun ke arah monster itu. Tapi kemudian, terjadi sebuah perubahan yang mengerikan. Serigala alfa api itu membuka rahangnya, bukan untuk menggigit, tapi buat melepaskan gelombang energi biru yang berderak, sebuah api sihir yang melesat ke arahnya. Tanpa rasa takut, Alita tetap bertahan, menjalankan strategi mereka dengan keberanian yang teguh, bilah pedangnya menyayat kulit si alfa. Namun, serangan awal Alita gagal melukai serigala besar itu, malah memicu kemarahan yang lebih besar di dalamnya. Nggak gentar, ksatria wanita muda itu terus melancarkan serangannya, mengarahkan serangan kuat yang tepat sasaran langsung ke kepala si Alpha. Sihon yang memperhatikan pun menyeringai, yakin kalau kemenangan sudah di depan mata. Dia luar biasa, gumamnya kagum. Dia percaya kalau campur tangannya mungkin gak bakal diperlukan, tapi sesuatu yang gak terduga malah terjadi. Serangan Alita justru makin membuat si Alpha mengamuk. Bahkan dengan pedang yang sekarang tertancap di dahinya, serigala itu malah makin meledak dengan kekuatan. Rasa putus asa menyelimuti Alita saat dia menyadari kalau serangannya yang sudah diarahkan dengan sempurna itu sama sekali nggak berpengaruh. Si Alpha membalas, sebuah gelombang kekuatan besar menghantamnya. Terkena sambaran kilat biru, Alita pun ambruk. Jatuh pingsan, si Alpha pun menangkapnya dan mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi. Tubuh Alita yang lemas berada di dalam rahang monster itu, sebuah piala mengerikan yang diklaim dari pertempuran. Horor yang dirasakan Sihan benar-benar luar biasa. Rasa tidak percaya bergejolak dengan kenyataan pahit atas kekalahan temannya dan kehilangan yang sudah di depan mata. Alita, teriaknya, sebuah permohonan serak yang keluar dari kerongkongannya. Di momen yang mendebarkan jantung itu, pikiran Sihan melayang kembali pada percakapan mereka di penginapan, sebuah pengakuan yang dibuat kepada Alita tentang masa lalunya di Tranor sebelum dia menghilang sebelumnya. Dia telah menceritakan kisah tentang pemanggilannya oleh Raja Lucinot, sebuah ritual yang dipicu oleh pengorbanan jantung para bangsawan, yang telah mengikatnya ke Tranor tanpa memedulikan kehendak kaisar. Namun, kali ini, metode yang dia gunakan sekarang lebih dekat ke ritual pemanggilan sejati daripada kontrak darah. Keberadaannya di Tranor, sekarang dia mengerti, dipertahankan melalui ikatannya dengan Alita, sang pemanggilnya. Jika sang Alpha membawanya pergi, jika dia menghilang, Sihan akan dipaksa ditarik kembali ke bumi. Dia melihat prajurit pedang yang pingsan itu, jauh dan rentan. Lonjakan keputusasaan menyergapnya, tapi tubuhnya berteriak memprotes. Energi pertempuran, terkuras habis, energi pertukaran 1000 vitalnya menipis secara berbahaya. Dia tidak bisa lari lebih cepat lagi,
Rasa ngeri yang dingin merambat di sekujur tubuhnya. Dia telah menunggu selama 10 tahun lamanya untuk kembali, dan dia tidak akan membiarkan akhir yang memalukan ini terjadi. Sebuah keputusan bulat diambil. Terlepas dari sisa energinya yang sedikit, Sihan akan melepaskan serangan sihir terhadap serigala raksasa itu. Sang Alfa berdiri, Alita masih di rahangnya, pedangnya menonjol dari dahinya, layaknya trofi yang mengerikan. Sebuah sinar terang dari energi cahaya meledak. Dengan kelincahan yang tak terduga dan kekuatan yang dahsyat, Sihan melancarkan serangannya. Binatang buas itu tumbang, tampaknya tanpa banyak usaha, dan Sihan, sambil mengatur napas, merasakan gelombang kelegaan yang mendalam menyelimutinya. Setelah menyelamatkan temannya, Sihan mengambil waktu sejenak untuk merayakan kelangsungan hidup mereka, lalu mencoba membuang pikiran tentang hampir saja dia kembali ke bumi, berusaha menenangkan dirinya. Kemudian, di tengah keheningan hutan, bersandar di samping api unggun yang berderak, Sihan bertanya pada Alita bagaimana perasaannya setelah gigitan binatang itu. Sekarang sudah bangun, dia menjawab, sakit di mana-mana. Pendekar pedang muda itu menduga sang Alfa tidak berniat membunuhnya, mengingat kebiasaan serigala api yang menawarkan manusia kepada pemimpin mereka. Kemampuan petir sang Alfa memicu pemikiran baru. Mungkinkah itu sebuah mutasi? Tatapan Alita menajam, menatap tajam ke arah Sihan, yang tetap diam, merasakan pertanyaan yang akan segera datang. Kapan tepatnya kita menjadi sekutu, Sihan? Alita akhirnya bertanya, suaranya penuh dengan kecurigaan, dan kenapa kamu menyembunyikan identitas aslimu? Dia ingat bahwa 6 kerajaan, yang dulunya terpisah, sekarang terdiri dari negara-negara yang dibentuk oleh mantan sekutu Sihan. Alasan yang cukup bagi Sihan untuk dihormati sebagai tamu kerajaan. Tamu kehormatan, Sihan mencemooh. Tawa kering keluar darinya. Aku akan beruntung jika tidak langsung dihukum mati. Dia mengungkapkan bahwa sesaat setelah kemenangannya atas kaisar, sekutu-sekutunya telah mengkhianatinya, membuangnya secara paksa kembali ke bumi. Pemuda itu mengaku masih tidak sanggup memahami pengkhianatan mereka. Tidak ada satupun temannya yang ragu, pengkhianatan mereka adalah langkah dingin yang terencana, bukan sekadar dorongan hati sesaat. Kenyataan itu menggerogoti Sihan, sebuah sisa pahit dari celaan pada diri sendiri. Saat itulah dia menyadari sesuatu yang tak terduga. Alita, yang biasanya sangat tenang, berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, tanda jelas bahwa pengakuan Sihan telah sangat mengguncangnya. Dia mengerti bahwa beban berat dari konflik yang mencakup seluruh negeri di Teranor telah, akhirnya dia sadari, membuatnya merasa ngeri sampai ke tulang. Tatapan pendekar pedang muda itu menajam. Kamu kembali ke Teranor untuk membalas dendam. Jadi itulah alasanmu menyembunyikan identitasmu. Sihan, sang penyelamat dari dunia lain, menatap kosong. Apa kamu benar-benar mengerti apa yang baru saja kukatakan padamu? Dia bertanya. Kerutan terbentuk di antara alisnya. Ya, Alita, menegaskan. Lalu kenapa kamu begitu tenang? Sihan mendesak, merasa tidak percaya. Aku baru saja menyatakan perang pada seluruh 6 kerajaan di Teranor. Alita memberikan senyum kecut. Aku sudah menjadi musuh dari 6 kerajaan itu. Aku sudah melawan mereka selama 10 tahun terakhir. Sihan menatapnya, benar-benar terpaku. Kamu benar-benar optimis yang keterlaluan, gumamnya. Itu adalah sifat yang aku warisi dari ayahku, balasnya. Ayahmu? Apa dia sang kaisar? Sihan keceplosan. Sebuah pertanyaan tulus yang seketika menyulut amarah di mata Alita. Ayah kandungku namanya Karen, bentaknya. Tiba-tiba, sebuah perubahan halus di udara, gemerisik samar di antara pepohonan yang jauh tertangkap oleh indera tajam Sihan. Tetap waspada, dia memperingatkan Alita, suaranya rendah. Ada sesuatu yang datang ke arah sini. Alita, yang masih dalam masa pemulihan dari serangan brutal sang Alfa, tampak tersentak. Seseorang benar-benar datang, bisiknya, ketakutannya sangat terasa. Mungkinkah itu musuh? Sihan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, kemungkinan besar hanya seorang prajurit tunggal. Meskipun begitu, keduanya bersiap, siap untuk bertahan. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda muncul dari semak-semak yang lebat. Dia mendekati Sihan dan Alita dengan ragu-ragu. Permisi, dia memulai, suaranya terdengar ragu. Bisakah kalian meluangkan waktu sebentar untuk memberitahu arah jalan?
Pertanyaan polos itu justru meningkatkan kecemasan mereka, tapi kenyataan berikutnya yang benar-benar mengejutkan sekutu yang baru terbentuk itu. Rasa tidak percaya menyergap Sihan dan Alita. Pemuda itu tak lain adalah kapten dari tim investigasi Raja Lilstein yang terkenal kejam. Sang kapten pun mengenali dua sosok di depannya, orang-orang yang baru saja mengalahkannya beberapa hari yang lalu. Rasa terkejutnya berubah jadi ketakutan saat Alita, yang amarahnya sudah meluap-luap, langsung menerjang dengan pedangnya tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Alita tak memberinya celah untuk bertahan. Tebasan pedang gadis itu nyaris saja berakibat fatal, dan sang kapten tersentak mundur, wajahnya menunjukkan ketakutan luar biasa melihat kebencian yang begitu dalam. Namun, di luar dugaan, dia malah berteriak, "Tolong jangan serang aku kesini bukan untuk bertarung." Karena kewaspadaan lebih besar daripada rasa penasaran, Sihon memutuskan untuk melumpuhkan penyusup itu. Tanpa usaha berarti, sang penyelamat dari dunia lain itu melancarkan serangan yang dirancang hanya untuk membuat pemuda itu pingsan. Tapi saat serangan itu mendarat, kilatan pengenalan muncul di wajah sang kapten, matanya membelalak. Itu adalah sebuah penegasan bisu bahwa dugaannya benar. Luar biasanya, sang kapten berhasil menangkis sihir sang penyelamat dengan kemahiran yang tak terduga. Keterkejutan Sihon terpancar sangat jelas. Pemuda itu tidak hanya berhasil menghindar, tapi juga mendarat dengan anggun sambil menghadap mereka berdua. Sihon benar-benar bingung. Bagaimana mungkin pemuda ini bisa lepas dari kemampuan yang bahkan rekan terdekatnya pun tidak mengerti? Rasa penasaran baru mulai muncul dalam dirinya. "Siapa sebenarnya kamu?" tuntut Sihon. Tepat saat itu, ekspresi sang kapten berubah. Kemarahan menggantikan rasa terkejut saat dia menyadari siapa pria yang baru saja menyerangnya. Sihon memperhatikan dengan penuh minat saat pemuda itu merogoh tas ranselnya. "Apa yang kamu rencanakan?" tanya Sihon. Suaranya penuh kecurigaan saat resleting tas itu terbuka. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan sampai membuat Sihon bungkam. Untuk sesaat, sikap sang kapten tampak mengancam, seolah-olah dia akan mengeluarkan senjata berbahaya dari tasnya. Namun, yang dia keluarkan malah sepasang celana dalam usang. "Katakan padaku, apakah benda pribadi ini benar-benar milikmu?" Tanyanya pada Sihon sambil mengangkatnya tinggi-tinggi. Sihon dan Alita terbelalak tak percaya. Sang kapten, yang memegang celana dalam itu layaknya piala kemenangan, tampak bukan seperti prajurit melainkan seperti orang gila. Sihon, yang yakin bahwa dia sedang berhadapan dengan psikopat cabul, membentak Alita. "Habisi dia sekarang." Perintah yang tajam dan tegas itu sontak mengejutkan sang kapten. "Tunggu," gagapnya sambil mengangkat tangan. "Aku tidak menjelaskannya dengan benar. Tolong, kalian berdua, tenanglah." Merasa ngeri dengan niat membunuh dari sang penyelamat dari dunia lain, sang kapten berseru, "Aku menyerah." Dia lalu melakukan hal yang tak terbayangkan. Dia mengangkat celana dalam itu lebih tinggi lagi, melambai-lambaikannya seperti bendera gencatan senjata. Sihon, yang sangat murka dengan tindakan itu, baru saja akan menyerang saat matanya menangkap sesuatu yang aneh pada pakaian dalam tersebut. Rasa tidak percaya menyelimutinya saat dia melihat namanya sendiri tertulis jelas di kain itu. "Apa itu benar-benar milikku?" gumamnya heran. Senyum lega mengembang di wajah pemuda itu. "Berarti dugaanku benar, Anda adalah sang penyelamat dari dunia lain," serunya. Sihon, yang menyadari aura seribu wajahnya sedang tidak aktif, menyipitkan mata. "Jadi kamu ingat wajahku?" Pemuda itu, yang sekarang tampak sangat bersemangat, langsung menyahut. "Namaku Zenan. Anda menyelamatkanku di sebuah desa bernama Bon 12 tahun yang lalu." Tatapan kosong Sihon membenarkan kecurigaan Zenan. Sang penyelamat sama sekali tidak mengingatnya. Tak menyerah, Zenan terus mencoba mengingatkan memori Sihon. "Anda mengalahkan semua prajurit kerajaan itu dengan kemampuan yang persis sama dengan yang baru saja Anda gunakan padaku," ceritanya dengan suara penuh kekaguman. "Lalu, aku menyimpulkannya. Pahlawan yang menyelamatkanku adalah sang penyelamat dari dunia lain yang terkenal itu," lanjut Zenan. Penjelasannya mengalir deras. "Setelah aku belajar menggunakan aura sendiri dan menjadi pendekar pedang, aku akhirnya memahami sesuatu yang lain. Anda tidak pernah benar-benar berniat membunuh musuh-musuh Anda." Rasanya seperti kenyataan yang jauh lebih indah daripada mimpinya sendiri, renung Zenan. Senyum tipis tersungging di bibirnya saat dia mengingat hari bersejarah itu. Namun, Sihon terpaku. Dia menatap kapten muda itu, sebuah pertanyaan yang membingungkan bergema di benaknya. Mungkinkah ini benar-benar anak laki-laki yang dia selamatkan 12 tahun yang lalu? Saat Zenan menjelaskan usianya,
yang baru 22 tahun sekarang, Han. Tak tahan untuk mengomentari penampilannya yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Tanpa merasa terganggu, Zenan membalas dengan kata-kata bijak yang mengejutkan. Penampilan itu hanyalah cangkang, dan inti sejatinya ada di dalam. Alis Sihon berkerut. Dari mana kamu menemukan ungkapan aneh seperti itu? Tanyanya. Kilatan penuh arti muncul di mata Zenan. Anda sendiri, pahlawanku, yang mengatakannya. Saat Anda menyelamatkanku dulu. Kalimat yang menginspirasi itu selalu melekat padaku. Wajah Sihon memerah, momen canggung yang jarang terjadi. Saat percakapan mereka semakin dalam, Sihon mengangkat alis. Aku menghargai kekagumanmu, Kapten, tapi agak aneh rasanya melihatmu membawa-bawa celana dalamku. Zenan menyeringai. Kilatan rahasia terpancar dari tatapannya. Oh, bukan cuma itu yang kupunya. Zenan kemudian menyebutkan daftar koleksinya kepada sang idola, sebuah patung miniatur, buku-buku yang mencatat aksi legendarisnya, dan berbagai relik lainnya yang dikumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Dia bahkan memiliki barang penting, gambar-gambar yang menunjukkan kalau si Hanlah sang protagonis utama. Zenan menegaskan bahwa selama 10 tahun pahlawannya itu menghilang, dia dengan gigih mengumpulkan setiap barang yang berkaitan dengan penyelamatnya itu. Sihan cuma bisa melongo, benar-benar nggak percaya. Dia melihat ke arah koleksi piala eksentrik milik penggemarnya itu dengan bangga. Di antara harta karun tersebut, Zenan menyatakan kalau celana dalam adalah yang paling berharga. Ini yang Tuan pakai saat mengalahkan tiran gila itu. Jelasnya dengan nada bicara yang penuh rasa hormat. Hal itu melampaui sekadar kenangan belaka, dan butuh biaya yang sangat besar untuk mendapatkannya. Sihan, yang merasa sangat malu, hanya bisa mengangguk paham. Oke, aku mengerti. Sekarang, tolong simpan celana dalam itu. Kapten muda itu kemudian bersumpah akan setia selamanya. Dia melayani Raja Lilstein bukan karena kesetiaan politik, tapi karena sang raja adalah pengikut setia Sihan. Izinkan aku menjadi pedangmu, wahai pahlawanku, tawar Zenan. Suaranya terdengar sangat mantap. Sihan lalu memberikan sebuah perumpamaan. Bagaimana kalau penyelamatmu ini malah jadi musuh raja yang kamu layani? Tanpa ragu sedikit pun, Zenan langsung menjawab. Keyakinannya sama sekali tidak goyah. Aku akan menerima pedangmu tanpa melawan, sebagai bentuk rasa terima kasihku yang terakhir. Zenan tampak gemetar karena terlalu bersemangat, dia merasa sangat senang bisa berada di hadapan idola seumur hidupnya. Aku tidak akan mengecewakanmu, tegas kapten muda itu dengan penuh tekad. Akan kukalahkan serigala-serigala api ini. Sihan, dengan sikap tenang, hanya melambaikan tangannya. Aku dan rekanku sudah membereskan masalah itu. Apa kamu tidak melihat jasad pemimpin mereka di sana? Namun, ekspresi aneh di wajah Zenan menunjukkan kalau ada sesuatu yang tidak beres. Zenan memberitahu pahlawannya bahwa serigala api biasanya bepergian bersama pasangan mereka. Apa Tuan tidak sedang memakai jasad si jantan? Mungkin maksud Tuan untuk memancing si betina? Tanyanya menyelidik. Sihan pun tersadar. Sang penyelamat ternyata sama sekali tidak menyadari detail itu. Tubuh Sihan menegang. Rasa ngeri mulai merayap saat kata-kata Zenan terngiang-ngiang. Mereka bisa saja dalam bahaya besar. Sesaat kemudian, seekor serigala raksasa muncul di dekat jasad si jantan yang terkapar. Tatapannya memancarkan kemarahan yang mengerikan. Sebelum para penyusup hutan itu sempat bersiap siaga, serigala betina yang besar dan ganas itu langsung menerjang mereka. Dia benar-benar dikuasai oleh hasrat murni untuk balas dendam. Pikiran Sihan berpacu. Bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kemungkinan itu? Apa ada dua pemimpin dalam kawanan ini? Tanyanya dalam hati, sedikit rasa menyesal muncul di wajahnya. Veteran sepertimu kok bisa lupa hal dasar begitu? Ejek Alita, suaranya terdengar menggoda dan membuat Sihan kesal. Sihan membalasnya dengan istilah-istilah dari bumi yang sama sekali tidak dipahami Alita, membuatnya benar-benar bingung. Saat itu juga, Zenan berseru, suaranya memecah ketegangan di udara. Dengan penuh percaya diri, sang kapten memohon. Izinkan aku menghabisi monster ganas ini. Biarkan aku menunjukkan kemampuanku padamu, pahlawanku. Sihan pun mengangguk setuju. Silakan, izinnya, sambil tersenyum tipis. Zenan pun merasa sangat bersemangat. Akhirnya dia bisa berdiri di depan orang yang dia idolakan sepanjang hidupnya. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Namun, monster ganas itu tidak punya niat untuk mempermudah keadaan. Dia bertekad bulat untuk membalas kematian pasangannya. Tanpa ragu sedikit pun,
Zenan melepaskan rentetan serangan kuat ke arah serigala raksasa tersebut. Dia mengerahkan auranya, memperkuat tenaganya, lalu bergerak lincah sambil menghujani monster itu dengan serangan bertubi-tubi. Alita menonton dengan kagum melihat kekuatan murni yang ditunjukkan kapten muda itu. Dia pasti menahan diri tadi, gumamnya. Sihan juga mengagumi bakat bertarung Zenan yang tampak sangat alami. Setelah Sihan memuji kehebatan sang kapten, Alita bertanya padanya. Sebenarnya, apa sih yang disebut jenius itu? Pemuda itu hanya mengedikkan bahu. Aku sudah bertemu banyak orang jenius selama ini. Sihan kemudian menjelaskan posisinya sendiri. Aku bukan jenius. Aku hanya spesial karena aku adalah penduduk bumi. Jenius yang sebenarnya adalah Elvinaku tersayang. Alita terpaku mendengar kata-katanya, sementara monster ganas itu mulai bersiap. Saat menyiapkan serangan berikutnya, serigala pemimpin itu menyemburkan lautan api ke arah Zenan. Karena merasa kebal terhadap api, Zenan terus merangsek maju, menghunuskan pedangnya tepat ke arah pemimpin kawanan itu. Dengan tekad kuat untuk membuktikan potensinya, sang kapten muda menerjang maju ke arah monster yang sedang murka itu. Hal itu membuat Alita ketakutan. Namun, Sihan melihat posisi serigala raksasa itu dengan tatapan yang penuh arti. Zenan akan mendapatkan kejutan besar. Tiba-tiba, kilatan petir yang membutakan menyambar dari tubuh monster itu, mengenai sang kapten. Sengatan listrik itu menjalar ke seluruh tubuhnya, mereka semua menonton dengan ngeri saat Zenan jatuh terkapar ke tanah. Deja vu, komentar Sihan dengan datar dan nada yang agak sarkas, mata Alita membelalak saat dia menyadari sesuatu. Dia pernah dikalahkan dengan cara sial yang persis seperti itu. Zenan merasa sangat marah dan terhina. Dia tidak percaya seekor serigala api bisa punya kekuatan petir sekuat itu. Alita pun menyatakan niatnya untuk menghadapi monster tersebut. Namun, Sihan dengan tenang menahannya, biar aku sendiri yang urus ini, sihir serigala itu nggak bakal mempan buatku. Mendengar pernyataan Sihan, Alita langsung paham. Karena temannya itu juga berasal dari dunia lain, sihir sang alfa nggak akan berguna melawannya. Inilah alasan kenapa pasukan monster milik si penguasa gila jadi sangat mengerikan. Asal-usul mereka sebagai penghuni dunia lain bikin mereka kebal terhadap sihir. Nggak peduli seberapa hebat penyihirnya, mantra mereka bakal sia-sia di hadapan makhluk-makhluk ini. Prinsip yang sama juga berlaku buat dia. Serigala alfa itu, yang menyadari kehadiran si pemuda yang mendekat, langsung menyemburkan kobaran api. Sihan maju tanpa gentar, sebuah seringai tipis terlihat di bibirnya. Sihirmu nggak berguna, tegasnya, suaranya terdengar penuh keyakinan. Tadi aku cuma pura-pura, menghindar biar kelihatan normal di depan orang banyak. Tapi sekarang, karena cuma teman-temanku yang lihat, aku nggak akan menahan diri lagi dari monster ganas ini. Tiba-tiba, kilatan petir yang menyambar melesat dari si Alpha, menghantam Sihan. Sang pahlawan dari dunia lain itu kejang-kejang, tubuhnya tersentak hebat akibat sengatan listrik yang kuat. Alita cuma menonton, wajahnya menunjukkan ekspresi pasrah yang sudah biasa. Tapi Kapten Zenan tersentak, matanya terbelalak ngeri melihat idolanya. Tumbang. Deja vu ya? Ucap Alita dengan nada datar yang penuh sindiran. Sihan pun sewot. Jangan meniru omonganku, bentaknya. Harga dirinya benar-benar hancur. Antara nggak percaya dan rasa tersinggung berkecamuk di dalam hatinya. Gimana bisa? Sihir serigala ini menembus pertahanannya. Padahal dia nggak pernah kena serangan sebelumnya, wajah Sihan memerah padam karena marah sekaligus malu. Karena murka dipermalukan di depan umum, Sihan menerjang serigala itu, melepaskan serangan yang cukup kuat buat menghancurkan gunung. Makhluk itu pun langsung takluk di bawah kekuatannya, benar-benar kalah. Tapi, saat monster raksasa itu tumbang, pikiran Sihan kacau. Dia bisa menepis api tanpa masalah, tapi petir tadi malah berhasil mengenainya. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah monster besar itu tak bernyawa, Alita memanggilnya dengan sebutan yang sok formal, Tuan. Sihan merasa risih. Panggil, namaku saja. Balasan sinis Alita terdengar ketus. Mana berani aku, tapi Sihan gak menghiraukan candaan itu. Tatapannya tertuju pada sang alfa yang sudah tewas, wajahnya masih penuh rasa nggak percaya. Dia masih nggak habis. Pikir gimana dia bisa kena serangan tadi. Padahal sudah kalah, tapi aura kekuatan yang besar masih terpancar dari bangkai monster itu. Sihan, sang penyelamat dari dunia lain, benar-benar bingung.
Fakta kalau petir itu berhasil mengenainya benar-benar di luar nalar pikirannya, membuatnya terjebak dalam kebingungan yang mendalam. Kembali ke benteng, Lord Teden menyambut mereka dengan rasa lega yang luar biasa. Dia berterima kasih karena mereka selamat dan telah mengusir seluruh kawanan serigala dari wilayahnya. Sesuai kesepakatan, Lord Teden memberikan pembayaran kepada Sihan dan Alita, sebuah kantong berisi 600 keping perak. Sihan menimbang koin-koin itu di telapak tangannya. Ini mah nggak seberapa dibanding ambisi besar kita, gumamnya, tapi lumayanlah buat satu misi saja. Sihan, dengan penuh semangat, memberitahu Alita rencananya. Mereka bakal mengambil 5 atau 6 misi setiap hari. Tapi Alita membalas dengan datar, pekerjaan nggak sebanyak itu, dan kita lagi beruntung aja bisa dapat yang satu ini. Saat itu juga, Senan datang sambil membawa kantong yang beratnya jelas-jelas berisi emas, 100 keping. Emas. Mereka berdua melongo, kaget melihat jumlah yang begitu banyak, dan mendesak Senan buat cerita dari mana dia dapat kekayaan itu. Dengan helaan napas malu dan penuh penyesalan, sang kapten mengakui perbuatannya. Dia sudah menjual salah satu koleksi berharga milik Sihan. Wajah Sihan langsung memerah menanggung malu. Dia langsung menyesal sudah bertanya, rasanya pengen menarik kembali kata-katanya tadi. Sementara itu, Senan tersenyum bangga, benar-benar senang karena merasa sudah bisa membantu. Alita, sambil menatap Sihan, lalu menyindir dengan seringai, kayaknya celana dalammu berharga banget ya, anak muda, rasa malu Sihan. Makin jadi, dan dia cuma bisa membela diri dengan suara pelan, itu kan edisi terbatas. Senan, yang girang bisa bantu. Idolanya, dengan semangat bertanya apa langkah Sihan selanjutnya. Dengan emas sebanyak ini, katanya, Tuan gak perlu lagi kerja keras jadi tentara bayaran. Sihan berpikir sejenak, dari Kagan, kita bisa pergi ke 3 negara tetangga, gumamnya. Meskipun aku belum nentuin tujuannya, dia berhenti sejenak, lalu lanjut, tapi kemungkinan besar kita bakal kemanapun. Musuh yang paling lemah berada. Tiba-tiba sebuah ingatan terlintas di pikiran Sihan, nggak nyangka aku bakal ketemu lagi sama wajah-wajah teman lama dalam situasi seperti ini, gumamnya pada teman-temannya. Dia menatap koin emas di telapak tangannya, secercah keyakinan memantapkan tekadnya. Utara, tegasnya, kesanalah kita akan pergi duluan. Sementara itu, sebuah pemandangan mencekam terjadi di dalam laboratorium Lilstein. Permukaan air yang keruh di dalam tong bergetar, membentuk bayangan hantu dari penyihir Tram. Suaranya yang terdengar berat dan mendesak bergema, "Yang mulia." Terkejut, karena panggilan yang tiba-tiba itu, Lilstein bertanya, "Kenapa menghubungi aku? Aku nggak nunggu laporan hari ini." Tram menyampaikan beritanya. "Kita nggak perlu lagi menyewa pemburu buat subjek nomor 11 dan 12. Sepertinya kerajaan Barcelonium sudah membereskan mereka." Lilstein mendengus, masuk akal sih. Mereka cuma subjek yang lemah. Tapi ada hal lain yang ingin Tram katakan. Bayangan sihir itu berkedip, membawa kabar yang jauh lebih mendesak. Subjek nomor 1 telah menghilang, lanjut Tram, suaranya nyaris tak terdengar, sebuah peringatan keras yang menggema di ruang virtual. Ketenangan Lilstein seketika hancur, amarah yang membara menyelimuti wajahnya saat dia meraung, "Apa kau sudah benar-benar gila Tram? Beraninya kau menyebut dirimu sebagai kepala menara Gading Biru dengan ketidakmampuan yang memalukan ini? 4 menara sihir telah berdiri selama ribuan tahun," desis Lilstein, suaranya tajam penuh racun. Menara Gading merah, putih, biru, dan hitam. Raja pertama Lusklan, penyihir paling kuat yang pernah dikenal sejarah, mengumpulkan semua sihir dan kebijaksanaan yang tersebar di seluruh Terranor. Dia kemudian menyusun pengetahuan ini ke dalam berbagai disiplin ilmu secara teliti, membaginya ke dalam 4 benteng ini agar para praktisi bisa mengasah kemampuan mereka sesuai dengan bakat masing-masing. Dan lantai tempatmu berada di menara itu mencerminkan secara langsung kemampuanmu, geram Lilstein, sementara adegan berpindah ke lantai 9 menara gading merah miliknya yang mewah namun tegang. Tatapannya, bahkan melalui bayangan itu pun terasa menghanguskan. "Kau hanya memimpin menara biru karena pendahulumu telah dihukum mati, Tram," amuknya. "Dan ada banyak orang lain yang persis sepertimu, sedang membusuk di lantai 8, sangat menantikan kematianmu." Suara Lilstein, yang kini menjadi tenang namun berbahaya, memberikan ultimatum terakhirnya.
Kau punya kesempatan terakhir untuk melenyapkan subjek nomor 1. Bayangan sihir Tran bergetar, ancaman tersirat akan kegagalan itu memancarkan ketakutan yang nyata di wajahnya. Dengan isyarat meremehkan dari Lil Stein, jalur komunikasi rahasia itu pun terputus. Kembali, ke lab pribadinya, tubuh Tran tampak lunglai, helaan napas lega yang berat keluar dari bibirnya. Tran, kepala menara gading biru yang terhormat, merasakan gelombang kepuasan. Posisinya kini aman, harganya dirinya kembali tegak dengan kepercayaan baru ini. Jauh dari segala rencana jahatnya, adegan berpindah ke Rodenzal, ibu kota kerajaan Yeksenart yang terletak di tengah-tengah pegunungan tinggi dan hutan lebat. Di dalam istananya yang megah, sesosok figur berjalan mondar-mandir dengan kecemasan yang nyata, mendekati sebuah ruangan khusus. Bawahan raja kemudian masuk, suaranya bergema di ruang mewah itu. Yang mulia, sebuah senyum lebar terkembang di wajah Raja Rodenberg. Ah, pejabatku yang baik, masuklah. Apa yang membuatmu datang dan mengganggu pesta poraku? Mari bersulang bersamaku, istirahat sejenak dari tugas-tugas kita. Tatapan pejabat itu menyapu seluruh pemandangan kemewahan yang berlebihan tersebut. Anggur yang terus mengalir, tawa para wanita, perayaan riuh lainnya yang terjadi di dalam dinding istana. Rasa frustrasi menyelimuti hatinya. Baginda, mulainya, suaranya bergetar dengan amarah yang sulit disembunyikan. Seringai Yeksenart makin lebar, tak peduli. Dan kenapa tidak? Hari-hari saat kita diburu oleh kekaisaran sudah berlalu. Aku belum pernah merasa sebahagia ini. Tapi Baginda, desak pejabat itu, kekhawatirannya sangat jelas terlihat, pesta yang terus-menerus. Ini mengalihkan perhatian dari urusan politik kerajaan yang mendesak. Yeksenart mengibaskan tangannya dengan santai. Jangan khawatir, pelayan. Kesayanganku. Semua biaya ini berasal dari kas pribadiku. Rahang pejabat itu nyaris jatuh. Kas pribadi Anda, Baginda? Kekayaan ini, seperti yang Anda tahu, ditarik dari keringat dan kerja keras rakyat kita. Raja sebelumnya memeras 60%, balas Yeksenart. Dengan nada bicara yang tetap tenang. Dan Anda, Baginda, meminta 50%, timpal pejabat itu, suaranya meninggi karena marah. Hanya, selisih 10% bukanlah sebuah belas kasihan. Aku tidak meratakan ratusan desa, ataupun memperbudak puluhan ribu orang, tegas Rodenberg dengan suara mantap. Tetapi Anda telah melakukan tindakan kejam yang serupa, balas pejabat itu, ingatan akan masa lalu mereka yang kelam masih terasa sangat berat. Tawa mengejek keluar dari bibir Yeksenart. Semua kemegahan ini, hanyalah harta rampasan perang, hadiah karena telah menggulingkan tiran yang dulu berkuasa di sini, seorang pengemis. Temanku, tidak punya hak untuk mengatur persyaratan. Pejabat itu, dengan wajah yang mendung karena kekhawatiran, membuka mulutnya untuk memohon. Lebih lanjut, namun tatapan raja menajam, memotong kata-katanya. Kesabarannya habis oleh tuntutan kerajaan yang tak henti-hentinya. Yeksenart hanya berkata, sudah waktunya kau pergi. Tertegun oleh pengusiran yang tiba-tiba itu, pejabat itu hanya bisa melongo. Gelombang kemarahan baru tersulut melihat Rodenberg yang buta karena mabuk kekuasaan. Namun kehendak raja adalah mutlak. Dengan busur kekalahan, pelayan itu pergi, meninggalkan si pejabat sendirian dalam perenungan yang mendalam. Seberapa jauh rajanya telah jatuh dari jalur kewajiban. Dia mengingat Yeksenart sebagai kekuatan yang tak terkalahkan di medan perang, seekor singa di masa perang. Namun pemerintahan, itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Mungkin, gumam pejabat itu, jika orang yang tepat bisa membujuknya, sang raja mungkin bisa kembali ke jati dirinya yang lebih baik, tanpa sepengetahuan si pejabat, Rodenberg sendiri sedang mempertimbangkan jenis pensiun yang berbeda untuk bawahannya yang vokal itu. Saat itu juga, yang membuat sang raja sedikit terkejut, sosok lain masuk, suaranya terdengar lantang. Yang mulia, pendatang baru itu melangkah maju, dengan penuh semangat, memuji Rodenberg. Senyum tulus, meski jarang terjadi, menyentuh bibir raja saat dia mengenali teman lamanya, Lord Kelteron. Kelteron, yang jelas berhubungan baik dengan Yeksenart, segera meminta maaf karena telah mengganggu waktu sang raja. Yang mulia, hamba membawa masalah-masalah sangat penting yang memerlukan perhatian segera dari Anda. Dia mengulurkan seberkas dokumen ke arah Rodenberg. Ini semua berada di bawah wewenang langsung Anda,
Rajaku. Rodenberg menerima kertas-kertas itu dengan cemberut yang jelas, wajahnya menunjukkan kemarahan dan ketidaktertarikan yang nyata. Tanpa melirik isinya sedikit pun, Rodenberg mendengus. Kau saja yang urus, Keltrone. Dia melemparkan dokumen-dokumen itu ke udara, membiarkannya berhamburan seperti konfeti. Senyum lebar yang santai menghiasi wajahnya saat dia menambahkan, tugasku adalah melindungi mereka yang tak berdaya. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal sepele seperti ini. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan pinggiran barat Rodenzal, ibu kota kerajaan Yeksenart, di depan sebuah rumah tua yang tampak bobrok. Mata Alita terbelalak karena terkejut. Ini akan menjadi markas operasi kita, pemuda itu mengumumkan. Tiba-tiba, Zenan meledak dalam kegelisahan yang hebat. Tempat ini terkutuk. Kita tidak bisa tinggal di rumah terkutuk ini. Teman-temannya saling bertukar pandang dengan penuh minat saat Zenan menyatakan bahwa mereka adalah pengganggu bagi penyucian yang ingin dia lakukan bahkan sebelum mereka sempat melangkah masuk. Untuk waktu yang lama, hanya teriakan panik Zenan dan suara gosokan yang kuat yang bergema dari dalam rumah tua itu. Alita merasa tidak tenang. Karena intensitas yang luar biasa itu, berbisik kepada Sihan, apakah itu normal bagi seseorang yang sedang bersih-bersih? Akhirnya, Zenan muncul, tampak sangat kelelahan namun merasa menang. Kalian boleh masuk sekarang, umumkan dia. Ini masih rumah yang buruk, tapi setidaknya, sudah berkilau bersih. Melangkah melewati ambang pintu, mulut Sihan ternganga. Kasatria muda itu telah benar-benar mengubah rumah bobrok tersebut. Setiap permukaannya berkilau. Kenapa begitu terobsesi dengan kebersihan? Sihan bertanya, benar-benar bingung. Sementara itu, Alita membatin bahwa jika dia harus melawan Zenan, yang perlu dia lakukan hanyalah meludah di lantai. Pahlawan Zenan kemudian menepuk bahunya dengan senyum bangga di wajahnya. Kerja yang luar biasa, Satria muda. Awal yang benar-benar hebat. Sihan, dengan penuh semangat, menoleh ke teman-temannya. Sekarang kita sudah punya markas, kita harus bersiap untuk menghadapi Raja Rodenberg. Zenan, yang sudah tenggelam dalam pikirannya, mulai menguraikan strategi mereka kepada idolanya. 6 kerajaan di Tranor dikategorikan menjadi 3 tingkatan. Terlalu kuat, rata-rata, dan terlalu lemah. Lilstein dan Kekaisaran Anateus berdiri sebagai yang terkuat. Saffron dan Vios menempati tingkat rata-rata. Namun, Yeksenart dan Kerajaan Aunti dianggap lemah, mengalami kemandekan selama 10 tahun terakhir dengan pemerintahan yang masuk akal tapi tidak bersemangat. Ketidakseimbangan kekuatan ini, Zenan menjelaskan, telah memicu banyak konflik. Yang paling signifikan adalah perang Kargan yang baru saja terjadi. Lilstein dan Kekaisaran Anateus telah bentrok memperebutkan hak untuk memerintah Kargan, memicu kerajaan lain untuk campur tangan dengan kekerasan guna memadamkan kekacauan yang meningkat. Rodenberg sendiri sudah menyelaraskan pasukannya dengan pihak yang menentang mereka yang mencari kendali atas kota tersebut. Setelah deklarasi Rodenberg, konflik akhirnya berhenti dan kedua kerajaan akhirnya mencapai kesepakatan damai, membagi hak untuk memerintah Kargan. Sihan, yang mengetahui tentang perselisihan antara Lilstein dan Anateus, menyadari hal ini sebagai keuntungan strategis. Meninggalkan rumah tersebut, pahlawan kita memberitahu Zenan bahwa konflik semacam itu tidak terhindarkan. Konsekuensi alami dari kerajaan yang bersaing demi kekuatan yang lebih besar. Zenan, yang tampak tertekan, menyalahkan dirinya sendiri karena telah bersumpah setia kepada penjahat tanpa memahami kebenaran penuh di balik hilangnya pahlawannya. Saat itulah Sihan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia menemukan Alita sedang sibuk berlatih dan menanyakan kemajuannya. Namun, ksatria wanita muda itu tampak membawa kabar buruk. Saat Alita mencoba meniru teknik Sihan, dia berubah menjadi sosok yang terdistorsi, membuat pemuda itu benar-benar tidak percaya melihat perubahan tersebut. Aku tidak bisa mempertahankan tekniknya, aku Alita kepada pelatihnya. Melihat Sihan terkekeh, dia mendesak, kenapa kau merasa ini lucu? Sihan berusaha memberikan pengetahuannya, menasihatinya agar tetap tenang dan membayangkan sebuah tangan tak terlihat yang membelai wajahnya. Melanjutkan pelajaran dia, menginstruksikannya untuk memvisualisasikan menangkap sebuah aura dan merias wajah. Tetap saja, ksatria wanita muda itu bingung, karena ketidakmampuannya melakukan teknik 1000 wajah.
Aku sudah mencoba 3 kali dengan penjelasan yang sama ini, kata Alita kepadanya dengan putus asa. Apakah kau punya cara lain yang lebih sederhana untuk menjelaskannya? Berusaha membimbing temannya, Sihan mengaku bahwa dia pun tidak sepenuhnya paham bagaimana dia bisa menguasai teknik itu, hanya saja dia mempelajarinya dari Elvina. Ketika Alita memintanya untuk mengajarkan tepat seperti yang dia pelajari, jawaban Sihan sungguh mengejutkan. Itu akan menjadi mustahil hanya karena dia berasal dari bumi. Sihan menjelaskan bahwa meskipun orang-orang dari bumi dan Tranor memiliki sifat fisik yang serupa, perbedaan kritis terletak pada bagaimana tubuh mereka memproses energi sihir dan energi tempur. Dia menjelaskan bahwa dia tidak dilahirkan dengan energi tempur. Pengendaliannya menuntut pengembangan tingkat indera internal yang tinggi. Namun bagi penghuni bumi seperti dirinya, prosesnya menjadi jauh lebih sederhana. Percaya diri dengan konstitusi tubuhnya yang unik, Sihan mengungkapkan bahwa dia secara alami telah Sihon menguasai teknik bertarung dan energi sihir, mencapai puncak kekuatannya hanya dalam waktu 3 tahun. Alita yang sangat penasaran dengan penjelasan sang penyelamat dunia itu, menuduhnya memakai teknik curang kayak hacker. Sihon ngingetin dia kalau dari awal dia udah bilang kalau dia itu bukan orang jenius. Dia lalu ngasih tahu teman-temannya kalau menurut riset Lilstein, kemampuan uniknya itu berasal dari fakta kalau dia datang dari dunia lain, meskipun nggak disebutin secara spesifik kalau itu bumi. Alita kesel banget dengernya. Dia nggak terima ada orang yang bisa dapat bakat segila itu cuma gara-gara pindah dimensi, dia bilang ini sih berasa kayak penipuan. Setelah gagal ngajarin tekniknya ke Alita dengan benar, Sihon bilang kalau dia harus belajar sendiri. Saat itulah Alita nanya sesuatu yang bikin sang penyelamat dunia itu benar-benar tertarik. Kalau seseorang dikirim keluar Tranor terus dibawa balik lagi, tanya pendekar pedang muda itu ke Sihon, apa orang itu bakal dapat kekuatan yang sama kayak kamu? Sihon ngerasa penasaran banget sama pertanyaan temennya itu. Sambil mikirin kata-kata Alita, dia ngakuin kalau hal itu emang mungkin aja terjadi. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bertiga mulai bergetar hebat, bikin mereka kaget dan langsung nyari tahu apa penyebabnya. Semuanya bingung apa yang sebenarnya terjadi, sementara Zenan mikir apa ini gempa bumi. Bukan, jawab Sihon, dia ngerasain ada energi yang liar banget. Aku kayaknya tahu apa yang bikin getaran ini. Mendadak, tanah terbelah dan ngebentuk kawah besar, dan semuanya di sekitar mereka mulai hancur. Warga sekitar merangkak keluar dari puing-puing, mereka jatuh dan luka parah gara-gara guncangan itu. Akhirnya, mereka ngelihat sumbernya. Monster-monster ganas lagi nyerang kota. Kepanikan pecah dan orang-orang lari ketakutan sambil teriak minta tolong. Makhluk-makhluk dengan gigi besar yang tajam muncul, bentuknya mirip singa raksasa dan mulai ngepung ibu kota kerajaan Raja Rodenberg. Leo Ken, teriak warga, dan suara teriakan buat kabur pun bergema di sepanjang jalan. Di saat itu juga, salah satu monster raksasa itu melompat, mau nerjang seorang gadis kecil yang gak berdaya. Monster itu maju dengan cakar setajam silet ke arah anak kecil yang ketakutan dan tersungkur di tanah, tapi Sihon gak tinggal diam. Dia bertekad buat nyelamatin semua orang dari serangan mendadak ini. Setelah nyelamatin gadis itu, sang penyelamat dunia dengan wajah khawatirnya nanya, kamu nggak apa-apa? Zenan yang penasaran, ngelihat setidaknya ada 30 monster di sana. Sementara Sihon bingung sama sistem keamanan yang ampas banget sampai bisa-bisanya monster yang harusnya tinggal di dalam gunung malah masuk ke ibu kota. Dia berusaha mahamin gimana caranya makhluk-makhluk ini bisa sampai ke kota. Aku sebenarnya mau ngehindarin perhatian orang, kata Sihon ke teman-temannya. Tapi yang paling penting sekarang, kita harus selamatin warga. Setuju sama omongan itu, Zenan langsung maju nerjang monster-monster itu. Alita juga ikut gabung dan mulai ngebantai para monster penjajah itu. Tapi tiba-tiba ada kejadian yang gak terduga. Pasukan ibu kota muncul dan ngasih perintah tegas. Berhenti nyerang monster-monster itu. Alita tersentak. Dia kaget banget dengar perintah itu. Mereka itu ksatria Yeksingard, kata si pendekar pedang muda itu penasaran. Sihon yang ngira mereka akhirnya datang buat ngelindungin warga pun bilang, mereka di sini buat nyegah kerusakan lebih lanjut. Sekarang kita bisa urus monsternya. Tapi, sesuatu yang aneh banget justru bakal terjadi. Tanpa peringatan, para prajurit yang tadi dikira kawan, malah tiba-tiba ngepung mereka. Pedang mereka udah nempel di leher Sihon dengan tatapan mengancam. Suara seorang prajurit memecah ketegangan. Berhenti menyerang sekarang juga. Wilayah ini ada di bawah wewenang ksatria singa hitam. Pergi kalian dari sini. Alita marah besar.
bisa-bisanya kalian lebih mentingin buat ngusir kami padahal warga lagi dibantai monster di depan mata kalian? Diam. Bocah, gertak Satria itu dengan suara lantang. Cepat pergi dari sini. Ini perintah kerajaan. Kamu berani ngelawan raja? Pikiran Zenan jadi kacau, dia berusaha mahamin apa sebenarnya yang lagi terjadi di drama ini. Sementara Sihon yang selalu waspada, milih buat diem dulu. Ada sorot penasaran di matanya, udara di sekitar pun mulai berubah, dan rasa merinding di kulit jadi pertanda kalau sesuatu yang gak terduga bakal muncul. Getaran kekuatan yang dahsyat bergema di udara, bikin insting sang protagonis langsung bereaksi. Di balik barisan prajurit yang kaku itu, sebuah aura yang kerasa banget mulai muncul, ngebentuk bayangan sesosok orang yang lagi jalan mendekat. Mata Sihon menyipit. Sensasi ini benar-benar nggak asing buat dia. Rasa penasarannya makin dalam tiap kali langkah kaki sosok misterius itu makin dekat. Begitu sosok itu makin dekat, keyakinan Sihon makin kuat. Energi yang kuat ini milik seseorang yang dia kenal. Bayangan itu berubah jadi sosok yang jelas banget, yaitu Raja Rodenberg sendiri, suaranya menggelegar di seluruh alun-alun. Berani-beraninya makhluk ini nyakitin rakyatku? Ucapnya dengan senyuman yang gak pernah lepas dari bibirnya. Yeksingard benar-benar memancarkan rasa percaya diri yang tinggi. Nggak usah khawatir, aku di sini buat nyelamatin kalian semua. Dengan gaya penuh percaya diri, sang raja merintahin Satria Singa Hitamnya buat ngelindungin warga, sementara dia sendiri yang bakal habisin semua monster itu sendirian. Mengikuti perintah Yeksingard, para prajurit itu pun langsung bergerak, membentuk barisan. Sihon, bagaimanapun juga, menyaksikan kedatangan megah sang raja dengan rasa was-was yang begitu nyata. Rodenberg menyatakan, tubuhku menunjukkan ketahanan yang luar biasa selama beberapa hari terakhir ini. Tanpa ragu sedikit pun, sang raja menerjang maju dengan dua kapak raksasa yang digenggam erat di tangannya. Sebuah raungan pecah dari tenggorokannya, akan kuhabisi kalian semua sampai tak tersisa. Kerumunan yang berkumpul pun terengah, benar-benar terpana oleh kekuatan murni Rodenberg saat dia mengayunkan dua senjata mengerikan itu. Yeksengard, yang bergerak secepat kilat dengan baja di tangannya, menghabisi monster-monster yang menyerang dengan sangat efisien, kekuatannya benar-benar tak terbantahkan. Senyum sinis tersungging di bibir sang raja, ada nada kesombongan yang luar biasa dalam suaranya saat dia berujar dengan penuh penghinaan. Makhluk-makhluk ini konyol sekali, berani-beraninya mengira bisa melawanku. Tapi kemudian, sebuah kejadian tak terduga pun terjadi. Yang mengejutkan semua orang, monster-monster itu, yang terdesak oleh kekuatan dahsyat sang raja, mulai kocar-kacir dan melarikan diri. Senyum kemenangan Yeksengard lenyap, digantikan oleh raut wajah penuh amarah yang meluap-luap. Tidak akan kubiarkan. Dengan hentakan yang mantap, sang raja memijakkan kakinya. Rodenberg kemudian memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Sebuah lingkaran sihir yang berkilau muncul di bawah kapak raksasanya. Mata Zenon terbelalak karena sangat takjub. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan segel pertempuran. Alita, yang merasa penasaran, bertanya, teknik macam apa ini? Kesatria muda itu menjelaskan bahwa hanya pendekar pedang tingkat transenden yang memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan seperti itu. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa itu adalah segel sihir unik yang ditenagai oleh konsentrasi energi tempur. Dalam kilatan cahaya yang membutakan, sang raja melancarkan serangan dahsyatnya ke arah monster-monster yang sedang melarikan diri. Teknik andalan Rodenberg, yaitu segel tempur tangan raksasa, langsung memusnahkan mereka seketika. Gelombang sorak-sorai kegembiraan meledak dari rakyat saat sang raja sendirian menumpas setiap monster yang ada. Sang keturunan muda memperhatikan dengan kagum akan kekuatan Rodenberg, sementara Zenon merenungkan tentang puncak dari sebuah kekuatan. Namun, Sihon justru terpaku bukan karena kekuatannya, melainkan karena tipu muslihat halus yang dia rasakan. Yeksengard telah mengatur seluruh pertunjukan ini untuk melindungi rakyatnya, dan dengan cerdik memenangkan kepercayaan mutlak mereka. Kemarahan membara di dalam diri sang penyelamat dunia itu. Ternyata semua ini hanyalah settingan yang dirancang dengan sangat rapi, sebuah penipuan yang tidak pernah dia duga. Ketidakpercayaan Sihon semakin memuncak, dia merasa ngeri melihat bagaimana mantan temannya itu dengan begitu tidak tahu malu merendahkan dirinya demi popularitas. Lalu, sebuah detail tentang sang raja tertangkap oleh mata tajam pemuda itu. Pemandangan ekspresi Rodenberg mengejutkan Sihon. Dia ingat akting yang sangat lihai itu, topeng sempurna yang sama seperti pada hari saat dia dikhianati dulu. Yeksengard tersenyum bangga, menikmati pujian tulus dari rakyatnya yang mengeluh-elukannya sebagai pahlawan revolusioner. Namun, tatapan Sihon menajam,
menyadari sesuatu yang jauh lebih aneh. Sang raja, terlepas dari karismanya, sebenarnya adalah orang bodoh. Pikiran sang protagonis mulai menyatu. Sandiwara rumit ini adalah pertunjukan yang diperhitungkan hanya untuk memuaskan egonya. Kemungkinan besar ini diatur oleh bawahannya, sebuah siasat cerdas agar Yeksengard tetap sibuk dan teralihkan. Mereka mengelola urusan negara yang sebenarnya, sementara senyum abadi sang raja akhirnya mulai memudar. Kepalanya miring hampir tak terlihat saat dia merasakan kehadiran asing yang tak kasat mata. Sentakan ketakutan tiba-tiba menyambar Sihon. Dia takut penyamarannya terbongkar. Tatapan Rodenberg, yang tajam dan menyelidik, kini tertuju tepat pada sang penyelamat dunia itu. Sang raja yakin dia belum pernah bertemu pria ini sebelumnya, dan insting kuatnya berbisik bahwa dia bukanlah orang biasa. Sang raja menahan diri untuk tidak bicara. Matanya memindai wajah-wajah di kerumunan yang sedang merayakan itu untuk mencari sosok misterius tersebut. Suara seorang prajurit membuyarkan konsentrasi sang raja. Bolehkah kita kembali ke kastel, Yang Mulia? Rodenberg kembali tersadar dan setuju. Merasa puas dengan kemenangan terbarunya, Yeksengard mengabaikan keganjilan tersebut. Dia memutuskan bahwa hal itu tidaklah penting, seiring dengan sorak-sorai rakyat yang semakin membahana, memujanya sebagai raja yang benar-benar agung. Tokoh utama kita merasa sangat tertarik. Rodenberg mungkin seorang bodoh, tapi Sihon mengagumi kondisi fisiknya. Bahkan setelah 10 tahun berlalu, tubuh sang raja tetaplah seperti benteng berjalan yang tak tergoyahkan. Sihon menyimpulkan bahwa saat baginya untuk menunjukkan diri belum tiba. Dia perlu melangkah dengan penuh kehati-hatian. Dia sedang mempersiapkan setiap detail dengan sangat teliti untuk memastikan rencana besarnya terlaksana tanpa celah. 10 hari kemudian, sang penyelamat dunia beserta kawan-kawannya telah menetap di dalam ibu kota yang ramai itu. Selama waktu tersebut, Alita mendedikasikan dirinya untuk menguasai teknik 1000 wajah. Dia telah mencapai tingkat kemahiran untuk memanipulasi penampilan fisiknya. Sementara itu, Zenon mendalami lebih jauh tentang seni penghancur gunung. Dia menghabiskan waktunya untuk menyerap kebijaksanaan dari pencipta legendarisnya, Sihon, dan fokus mengasah keterampilannya. Energi sihir dan tempur terus bergejolak, meningkatkan kapasitasnya hingga 3 kali lipat dari saat mereka pertama kali kembali ke Tranor. Secara individu, mereka terus mengasah kemampuan masing-masing. Namun bersama-sama, ketiga sekutu itu menunggu dengan sabar datangnya saat yang tepat. Momen yang ditunggu itu sepertinya datang dari wilayah Bursel. Laporan mulai mengalir masuk tentang para pemuja sesat yang jahat, kaum kafir yang mampu mengendalikan iblis. Mereka berniat menyebarkan kekacauan di seluruh dunia. Sebagai tanggapan, sang raja yang bijaksana mengeluarkan dekrit yang sangat tegas. Kekacauan ini akan dibalas dengan hukuman yang cepat. Kerajaan pun menyebarkan pengumuman, mengundang para pahlawan baik dari dekat maupun jauh, untuk bergabung dalam ekspedisi yang terhormat dengan janji ketenaran bagi siapapun yang ikut serta. Dari kejauhan, Cihan menyipitkan mata melihat poster pengumuman tersebut. Apa mereka benar-benar kaum kafir? Tanyanya. Zenon, yang berdiri lebih dekat, mengonfirmasi. Itu adalah klan dimensi. Satria muda itu mengerutkan kening. Sebuah ingatan lama muncul kembali. Dia teringat pada sebuah kelompok terkemuka di masa pemerintahan Raja Gila. Para pemuja yang menyembah Heris di berbagai wilayah Tranor. Zenon ingat selentingan tentang pemusnahan mereka oleh pihak kekaisaran. Namun, poster itu menunjukkan kalau mereka telah mengadopsi doktrin baru, yang berhasil menarik pengikut-pengikut baru. Mantan kaum kafir itu sekarang menyebut diri mereka sebagai kedatangan kedua Sehon, sang kapten Kasatria mengumumkan. Hal ini membuat pemuda itu benar-benar tidak percaya. Sehon terhuyung mendengar pengungkapan tersebut, Zenon pun menjelaskan lebih lanjut. Mereka percaya kalau penyelamat dunia adalah putra dari dia yang diutus untuk menghukum Tranor. Sang Satria melanjutkan, menjelaskan tentang kepercayaan sekte tersebut. Sehon dulu pernah mencoba memindahkan penduduk dunia ke sebuah alam bernama Bumi, namun digagalkan oleh 6 pahlawan jahat. Sebuah potongan informasi penting mulai masuk akal bagi Cihan. Inilah dia, kesempatan emas yang ditunggu-tunggu. Dia akan menghadapi kaum kafir yang meneror warga sipil. Cihan menduga Rodenberg pasti akan sangat bersemangat untuk memimpin ekspedisi ini. Semangatnya bangkit dan dia mulai menyusun strategi. Dengan perginya Rodenberg, penjaga kerajaan pasti akan berkurang kekuatannya. Karena ada celah untuk mendekati Yeksengard, dia pun memantapkan keputusannya. Mereka akan ikut dalam perburuan itu. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar, memerintahkan semua orang yang ada di sana untuk membentuk barisan.
Tatapan Sehon langsung tertuju ke depan. Betapa terkejutnya dia saat melihat Keltron Terran melangkah maju, mengumumkan kalau dia yang akan memimpin ekspedisi atas perintah Yeksenart.